أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman yang bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu atau budakmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Masyarul muslimin, kita akan membahas tafsir ringkasnya. Ayat ini menggabungkan dua pokok besar agama Islam ini, yaitu yang pertama hak Allah Subhanahu wa taala, yakni kita menyembah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata tanpa berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kita. Inilah inti dari ajaran para nabi, yakni tauhid, dan ini pula pondasi semua amalan. Jika kita berbuat baik kepada sesama manusia, namun akan tetapi tidak didasari akidah tauhid yang benar, maka amal ibadah kita akan sia-sia. Kemudian yang kedua, hak sesama makhluk, hablum minan nas. Setelah perintah mentauhidkan Allah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita agar kita berbuat ihsan, berbuat baik kepada, yang pertama, ayat ini menyuruh kita berbuat baik kepada orang tua, yakni dengan taat, hormat, dan membantu mereka. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kerabat, yakni saudara dekat, yakni dengan menyambung hubungan silaturahim dan perhatian terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, anak yatim dan orang-orang miskin, yaitu dengan kasih sayang terhadap mereka dan memberikan bantuan kepada mereka. Kemudian kita disuruh berbuat baik kepada yang keempat, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, yaitu dengan tidak menyakiti mereka, dengan menolong mereka dan menghormati mereka. Kemudian yang kelima, kita berbuat baik, disuruh berbuat baik kepada teman-teman sejawat, yaitu teman-teman dalam perjalanan, dalam pergaulan, dalam pekerjaan, atau dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita disuruh berbuat baik yang keenam kepada ibnu sabil, yakni para musafir,
khususnya musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Kemudian yang selanjutnya hamba sahaya atau budak atau pekerja yang bekerja dengan kita atau di rumah kita, yakni dengan memperlakukan mereka dengan adil dan tentunya manusiawi dan lain-lain. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan larangan dari sifat sombong dan membanggakan diri. Karena keduanya menghalangi seseorang dari berbuat baik kepada sesama makhluk dan dari berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah atau pelajaran yang penting dari ayat yang mulia ini? Yakni kita diajarkan bahwa tauhid itu adalah pondasi seluruh amalan. Sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak-hak makhluk, Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah agar beribadah kepadanya saja, mentauhidkannya dalam beribadah. Karena suatu amalan hanyalah akan diterima dan diberi pahala ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala jika didasari dengan keikhlasan ibadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Amalan yang soleh sebanyak apapun Bapak Ibu kaum muslimin, jika tetap berbuat syirik di dalam beribadah, maka amalannya akan bagai debu yang berterbangan atau sia-sia belaka. Kemudian yang kedua mengajarkan kita ayat yang mulia ini bahwa agama Islam ini mengajarkan keseimbangan antara hak Allah dan hak manusia. Artinya apa? Hak keduanya harus berjalan dengan baik dan benar. Hak Allah itu adalah untuk disembah, untuk diibadahi, dan tidak boleh disekutukan dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala itu ditaati perintah-perintahnya, kemudian dijauhi larangan-larangannya. Adapun hak makhluk adalah dengan kita berbuat baik kepada mereka, tentunya tidak memaksakan diri, tentunya dengan semampu kita. Intinya orang-orang yang benar-benar bertauhid yang sejati pasti juga mempunyai akhlak yang baik kepada sesama manusia. Kemudian yang ketiga mengajarkan kita ayat yang mulia ini bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah bukan sunnah, tapi kewajiban yang paling terbesar setelah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jika seseorang itu berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya atau salah satunya yang masih hidup, sungguh dia telah terjatuh kepada dosa yang sangat-sangat besar. Kemudian keempat, bahwa bersikap sosial dengan memperhatikan terhadap kebutuhan kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang membutuhkan bantuan adalah tanda keimanan yang sempurna pada diri seorang muslim. Kemudian yang kelima, yang terakhir, bahwa tetangga itu memiliki hak yang sangat besar, baik yang dekat maupun yang jauh, khususnya dalam hal kekerabatan dan persaudaraan sesama muslim. Demikianlah pelajaran yang ringkas ini, semoga bermanfaat dan penting untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.